Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teknik lagi teman-teman. Hari ini saya akan mereview sedikit untuk perbaikan referensi masalah CBR ya teman-teman. Jadi saya sudah lakukan uji coba kemarin. Ternyata signal yang dari ECM ini untuk memberi perintah ke CKP bermasalah teman-teman ya. Bahkan untuk ke bagian rotak pada posisi RPM tengah, maka signal itu akan hilang ya teman-teman ya. Maka rotak pun nggak akan bekerja dengan sempurna ya. Oke teman-teman, saya akan coba bahas sedikit permasalahannya ya. Nah di sini teman-teman ya, untuk ECU pada jenis CBR ini dilengkapi dengan sensor Vervac ya teman-teman ya. Nah beberapa sensor ini memang mendukung ya, faktor pendukung ya, sangat mendukung untuk di bagian pengapian ya. Jadi pada saat posisi rotak ini tidak bekerja, tidak menerima signal dari ECM, dan pengapian ini akan hilang secara total ya. Jadi begitu terus teman-teman ya. Bahkan dan seterusnya akan begitu ya. Jadi saya akan coba renovasi sedikit skema dari ECM-nya ya. Yang terlebih dahulu teman-teman ya, harus hafal skema dan sistem kerja dari ECU ya, terutama ECU pada jenis CBR. Permasalahannya mungkin bisa di ECM atau di bagian kontrol. Oke, saya akan coba sedikit di bagian rotak teman-teman ya. Jadi yang terpenting saya akan memperkuat signal pada rotak ini agar mampu menerima signal secara paten ke bagian ECU ya. Jadi bagaimana caranya teman-teman? Caranya cukup sempurna. Oke, bagi teman-teman yang sudah like, subscribe, terima kasih yang sudah hadir di channel saya, dan terima kasih ya untuk teman-teman yang seprofesi ya. Oke teman-teman, untuk awal mulanya saya akan coba merenovasi sedikit di bagian perkabelan ya. Jadi sensor yang ada di sini ya teman-teman ya, ini adalah sebuah sensor ini ya. Ini kita akan potong ya. Sensor ini kita akan potong. Ini adalah salah satu jenis sensor di bagian mengirim signal menuju ECM ya. Jadi skemanya cukup mudah bagi teman-teman yang hafal ya untuk bidang di perkabelan macam ini ya. Oke, ini ada 2 buah kabel ya. Nah, di mana permasalahannya teman-teman? Dia untuk rotak ini tidak mampu menerima signal ya secara paten. Oke, kita setelah saya analisis teman-teman, ternyata permasalahannya ada di bagian pompa bensin teman-teman ya, signal bensin. Gimana cara mengukurnya teman-teman? Pada signal bensin ini terjadi short ya. Jadi ini akan merusak signal ya, signal untuk bekerjanya bagian CKP ya. Jadi pada posisi RPM sedang, tengah, dan RPM tinggi, maka kelistrikan pun akan putus di sini ya teman-teman. Oke, saya akan renovasi sedikit teman-teman ya, sedikit mengenai signal ya. Jadi memang setelah saya lakukan pembongkaran rotak, saya kemarin analisis rotaknya mengalami permasalahan. Ternyata setelah saya ukur masih bagus teman-teman. Jadi memang permasalahannya ada di ECU ya. ECU tidak mampu menerima signal ya. ECU-nya tidak pasif untuk menerima signal dari ini ya. Oke, saya akan coba rehab sedikit teman-teman. Ya teman-teman, kita akan cek signal IGT ya. IGT yang berfungsi untuk mengatur semua reparasi pengapian baik di bagian busi, termasuk rotak dan lain-lainnya ya. Kita akan ukur signalnya berapa ya. Di bagian signal IGT teman-teman diwajibkan sekitar antara berapa bit ya untuk menerima tekanan dari pompa menuju ke sini ya. Nah di sini teman-teman kita akan ukur sedikit ya. Memang untuk di sini sekitar 4 sekitar berapa ini teman-teman ya. Oke, kita bagian rotaknya ya, bagian pompa ini teman-teman. Nah setelah kita on, ternyata memang signal IGT-nya nggak keluar tuh ya, hanya sekitar 4,7 ya, maksimal ini 5 teman-teman ya.
Ini dianjurkan untuk sinyal IGT ini harus menghasilkan 5 volt agar supaya pada RPM rendah, RPM tinggi, RPM tengah kompa ini bisa bekerja sesuai harapan. Oke teman-teman, gimana cara ngatasinya? Kita akan coba jumper salah satu kabel di sini ya, untuk memaksa untuk signal pada ECM ini bekerja sesuai di bagian-bagian termasuk di bagian rotak, CKP dan kondensor lainnya ya. Oke teman-teman. Nah ini saya cukup satu buah hele kabel ya, begitu teman-teman ya. Jadi dengan perhitungan yang matang teman-teman ya, untuk kekuatan dari sebuah IC IGT ini memang rentan. Kita harus hati-hati cara menjumpernya ya teman-teman. Jadi jangan sampai di rangkaian kelistrikan CPU ini mengalami short. Jadi harus kita retansi dulu, utamanya di bagian CKP. Nah ini sudah saya dapatkan teman-teman. Kontak kita on kan dulu ya. Nah ini ada 2 buah kabel, ada 2 buah kabel di sini ya. Jadi teman-teman harus hafal di bagian perkabelan arah dari input dan output dari CPU-nya ya. Ini teman-teman. Yang ini adalah titik permasalahannya di sini. Nah ini, nah itu teman-teman ya. Pada saat kita on, dia bekerja di 0,04. Jadi retansinya cukup sempurna. Nah kita akan coba rubah lagi, dimana titik signal pada bagian rotak ini mampu mengirim signal secara paten ya. Ya saya akan melepas dulu ya teman-teman, agak susah tuh, saya akan skip dulu sebentar. Ini teman-teman saya sudah lepas ya bagian kontrol ini ya. Ternyata memang masalahnya di sensor ini. Kita akan coba cek dulu untuk memasang sana ya, bagian kompanya ke sini apakah mau sempurna dengan tekanan berapa byte ya, maksimal 17/8 byte ya untuk per detiknya ya teman-teman. Oke kita akan pasang dulu ya teman-teman. Setelah saya lepas salah satu sensor ini teman-teman ya, ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya di rangkaian bagian sini, tapi rangkaian karena sistem injeksi ini saling mendukung ya, dikoordinir dengan CPU. Nah setelah kita lepas, kita akan coba kontak ya. Nah ini kompanya langsung bekerja ya. Nah itu teman-teman ya. Oke kita akan coba pasang ya teman-teman untuk kontrol ini. Kita akan pasang untuk kontrol ini. Kita akan kontak setelah pemasangan ini. Nah tidak bunyi teman-teman ya. Jadi memang permasalahannya ada di sini. Kita akan bongkar dulu teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita akan coba apakah pompanya bisa menyembur. Kita di sini aja teman-teman ya. Akan kontak. Nah itu cukup kuat teman-teman ya. Pompanya cukup kuat untuk menyembur. Kita akan coba pasang. Ya teman-teman, dia mau bunyi ya. Cuma mungkin rangkaian permasalahan sedikit. Kita akan coba tes.
semoga bermanfaat ya. Bantu like, subscribe-nya. Terima kasih sudah di channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.